Bedanya home dan insight itu, kalau di home itu dia cuma 7 hari terakhir ya. Kalau di insight kalian bisa filter. Mau kalian filter 1 bulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, kalian bisa filter itu semua. Selamat datang di AIM Training dengan saya Muhammad Farhan. Kali ini kita bakal presentasikan sistem keuangan Kakeibo yang sudah dibuat oleh AIM Training. Jadi sistem keuangan ini semuanya sudah full dashboard ya, sudah bisa digunakan pencatatan keuangan mulai dari income, expense, dan juga transaksi harian kalian. Kenapa saya bikin sistem keuangan Kakeibo? Karena berdasarkan komentar request dari teman-teman juga pengen banget ada sistem keuangan Kakeibo yang full dashboard. Dan memang harus diketahui juga bahwa sistem keuangan Kakeibo ini bukan budget planner, bukan dream planner, dia itu untuk merefleksikan diri. Jadi memang ada perbedaan nih antara sistem keuangan yang biasanya kita pakai, kan kita membutuhkan budget planner dan dream planner. Berbeda dengan sistem keuangan Kakeibo ini yang justru dia itu untuk catatan refleksi diri, apakah saya membutuhkan ini. Jadi inti dari sistem keuangan Kakeibo ini itu kita merefleksikan diri bahwasannya bagaimana kita menghargai keuangan. Sistem ini tuh sebenarnya berasal dari budaya tradisional Jepang. Dan untuk filenya kalian bisa download di website kita, linknya ada di bawah di kolom deskripsi, atau kalian juga bisa ketik www.aimtraining.id lalu kalian ke menu YouTube ini. Dan di sini ada sistem keuangan Kakeibo. Oke, kalau gitu kita langsung aja proses instalasinya. Kalau kalian udah sampai di sini di website kita, kalian tinggal klik aja nih download file sistem keuangan Kakeibo. Oke, kita langsung aja klik download file sistem keuangan ini. Ya, kalau sudah kalian klik buat salinan, nanti secara otomatis file spreadsheet-nya tersalin ke email kalian masing-masing. Setelah itu di sini ada beberapa tab ya. Di sini ada beberapa tab, kalian bisa hapus. Ini kalian hapus aja nggak apa-apa ya. Kalian hapus. Terus ini juga kalian hapus ya. Tapi jangan pernah hapus headernya nih. Ya, ini namanya header, nama headernya. Jangan pernah diganti dan jangan pernah dihapus ya, namanya biarkan seperti itu. Ingat ya, jangan pernah ganti nama headernya. Itu. Karena kenapa? Karena codingannya ini udah sesuai dengan nama header ini. Nah, terus kalian ke ekstensi ya. Sini juga kalian bisa ganti namanya dan lain sebagainya. Kalian ke ekstensi sini, ikutin dengan baik secara sesama. Habis itu kalian ke AppScript. Nah, kalau sudah kebuka AppScript ya, hal yang pertama yang kalian lakukan adalah balik ke spreadsheet awal ya, balik ke spreadsheet awal. Terus kalian copy nih spreadsheet ID namanya. Jadi ada namanya spreadsheet ID. Spreadsheet ID itu setelah D ini ya, sampai sebelum edit. Nah, jadi antara satu nih, satu TFO sampai CUYL. Ini kita copy ya. Kita copy. Habis itu kita ke AppScript. Ya, paham? Kita ke kode GS, kode.js. Nah, di sini ada namanya spreadsheet ID. Nah, spreadsheet ID-nya harus kalian ganti. Nggak bisa kalau kalian nggak ganti, nanti pointingnya tetap ke spreadsheet saya. Nah, kita ganti seperti itu. Oke, kita udah paste. Kalau udah, kalian save, Ctrl S atau klik simpan project ke drive ya. Habis itu kalian klik ini, terapkan atau deploy, tergantung bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terus new deployment atau deployment baru ya. Habis itu tulis aja sistem keuangan kalian gitu ya, maksudnya sesuai nama kalian. Ini soalnya untuk nama aplikasi kalian sendiri. Lalu aplikasi web jalankan sebagai email kita, dan siapa saja yang memiliki akses, siapa saja. Habis itu terapkan. Habis itu izinkan akses, dan advance go to sistem keuangan Kakeibo unsafe. Dan ini habis itu kita continue saja. Habis itu kalian tinggal klik aja. Nah, ini sudah tampil dashboardnya. Ini tampilan dashboardnya ya. Jadi dia ada beberapa menu tab di sebelah kiri ini. Ada home, budget plan, account, kategori, add transaction, transaksi history, weekly review, dan monthly review, dan insight ya. Nah, ini kenapa ada 24 juta ini ya kan, sebenarnya semuanya isinya kosong, dan tadi juga kita udah hapus ini di transaksi sudah, monthly plan, weekly reflection udah kita hapus semua nih, bersih. Nah, terus ini apa, kok ada isinya 24 juta ini? Ini itu isi dari account ya. Nih kalau misalkan kita lihat di sini accountnya kita nggak hapus tadi ya, karena ini buat demo kan, jadi kita harus ada isinya dulu. Jadi total balance itu uang yang sekarang kita punya. Itu total balance. Jadi uang yang kita punya di beberapa akun bank kita atau e-wallet atau tunai.
Itu totalnya ada di total balance. Nah, di sini ada income this month, pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Di sini ada budget overview, quick summary. Ya, nanti kalau kita udah isi bakal kelihatan. Dan di sini ada pendapatan ya, income dan pengeluaran selama 7 hari terakhir. Dan ini pengeluaran 7 hari terakhir. Dan di sini ada status. Ya, statusnya sudah sinkronisasi sistem keuangan siapa ya, tinggal ganti aja namanya di sini. Dan total sheetnya ada 8 dan sudah diupdate 17.37 tadi. Ini nanti setelah kita masukin datanya baru kelihatan. Sekarang saya jelasin masalah budget plan dulu. Jadi budget plan itu kita nge-planning budget kita dalam waktu 1 bulan sistem keuangan Kakeibo gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang lebih ngerti lagi tentang sistem keuangan Kakeibo bisa komen di bawah maksudnya seperti apa budget plan itu. Jadi yang saya pelajari ya, yang saya tahu, dia itu setiap bulan ada target pendapatan, income target. Misalkan target income pendapatan saya di bulan April itu ada sekitar 20 juta. Ya kan? Dan tabungan dan target nabung saya di bulan April itu 10 juta. Nah, di sini ada budget untuk kebutuhan. Nah, di sini misalkan untuk kebutuhan itu saya alokasikan di 5 juta, keinginan itu saya alokasikan di 3 juta, dan culture saya alokasikan 1 juta, dan unexpected juga 1 juta, sehingga totalnya itu ada 10 juta. Dari income 20 juta saya bisa nabung 10, dan 10 lagi itu masuk ke dalam kebutuhan, keinginan, culture, dan unexpected. Nah, di sini note-nya kita bisa kasih note karena memang metode Kakeibo ini itu untuk refleksi diri. Di sini saya kasih note, sebisa mungkin kurangi keinginan untuk beli barang, artinya wants budget. Ya, jadi target saya maksimal di 3 juta. Nah, di sini kita tinggal save plan. Plan sudah tersimpan. Sekarang kalau misalkan saya mau ngecek nih load current month, misalkan di bulan Maret ya, budget plan berhasil dibuat. Terus kalau misalkan saya mau ngecek lagi nih bulan April targetnya kayak gimana sih? Nah, secara otomatis nanti income targetnya berubah. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya mau Februari, kita cek lagi kosong karena belum ada budget plan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat nih Januari, ya kalian bisa isi sendiri bulan-bulan yang lalu, tahunnya juga kalian bisa isi. Nah, terus kalau kita mau lihat misalkan budget plan bulan April itu seperti apa sih, kita tinggal klik bulannya. Misalkan kita tinggal klik bulannya, habis itu kita load current month ya, bulan sekarang. Nah, itu kelihatan tuh income-nya berapa, saving targetnya berapa, kebutuhan berapa, culture, dan keinginan. Kalau kita ganti lagi ke bulan Maret misalkan, kita load lagi. Ini ada account. Ini tuh akun saldo keuangan kalian yang ada sekarang. Misalkan kalian ada di Bank BCA 15 juta. Terus kasnya berapa? Di Bank Mandiri berapa? Di GoPay, e-wallet, OVO, BNI, BSI, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada saldo awal. Jadi saldo awal kalian berapa sih di sana, dan sekarang saldonya sisa berapa gitu. Artinya kan di sini untuk merefleksikan diri, kira-kira saldo di sini itu dari awal saya bikin dia bertambah atau justru berkurang. Nah, kalau berkurang, dia berkurangnya di mana? Jadi seperti itu. Memang Kakeibo itu jatuhnya tuh untuk refleksi diri sih, bukan untuk budget planner. Kenapa bisa berkurang? Dan memang dia penuh dengan catatan-catatan. Nah, di sini ada tombol edit, deactivate, dan delete ya. Ini ada statusnya aktif. Yes, kalau misalkan kita mau nonaktifkan kayak OVO nih, oh saldonya udah 0, kita tinggal klik nonaktifkan. Nah, akun berhasil diubah ke no statusnya, status aktifnya. Terus kalau mau kita aktifin lagi, tinggal klik aktifkan. Nah, terus fungsi akun ini kayak gimana? Contoh, di sini kita ada total saldo kita ada 24 juta. Itu semua ini berasal dari tambahan semua akun nih. Udah ditambah-tambahin semua dari semua akun, ya kan? Nah, sekarang saya mau nambahin akun Dana nih, ya kan? Kita namain akunnya Dana. Tipenya itu e-wallet misalkan. Dan saldo awalnya kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di home 24.400.000. Kita mau tambahin misalkan 1 juta. 1 juta. Berarti harusnya totalnya itu jadi 25.400.000. Nah, statusnya kita set ke aktif dan save account. Nah, secara otomatis ya, dia udah nambah 1 juta ya, opening balance saldo awal dan saldo sekarang. Secara otomatis dia bakal nambah 25 juta ya. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk account. Nah, kalau misalkan kita delete nih, kita delete deh. Saya udah nggak pakai Dana lagi. Dananya ini uangnya saya mau transfer ke BCA, atau misalkan dananya udah habis. Kita delete aja secara permanen. Karena ini delete secara permanen, kalian harus nambahin lagi kalau nanti mau dipakai. Nah, ini sudah berhasil kita delete. Secara otomatis dia balik ke 24 juta. Itu untuk account ya. Di sini ada kategori.
ya. Kategori itu apa? Kategori itu kita dapat apa aja sih selama sebulan. Misalkan kita dapat income dari gaji, ya, income dari freelance, income dari bonus dan jualan, ya. Tipenya income, Kakeibo grupnya income. Nah, tapi untuk pengeluaran expense kita ada macam-macam nih. Ada makan, transport, ya, nongkrong, dan itu pun Kakeibo grupnya berbeda. Ada yang memang kebutuhan, makan dan transport itu kebutuhan. Atau yang keinginan, nongkrong, belanja online, atau yang culture kayak misalkan buku, kursus, ya, atau unexpected kayak misalkan butuh untuk ke dokter, obat, darurat. Nah, untuk nambahin kategori, misalkan di sini saya mau nambahin expense, ya, pengeluaran. Nah, pengeluaran itu saya mau dia itu di misalkan di wants saja. Misalkan di sini saya mau untuk beli rokok dan set aktif, ya. Habis itu kita save kategori. Secara otomatis dia nambahin tambahan kategori beli rokok keinginan. Jadi seperti itu. Kalian bisa nonaktifkan, kalian juga bisa delete. Itu untuk kategori. Nah, sekarang kita masuk ke menu add transaksi, nambahin transaksi. Jadi gini, ini itu kan home itu kan total saldo yang kita punya, ya kan? Nah, kita harus nambahin transaksi nih. Misalkan bulan ini kita dapat gaji. Misalkan di tanggal 1 itu saya dapat gaji. Masuk ke misalkan ke BNI. Gaji, terus amount-nya itu misalkan gajinya 7 juta. Ya, deskripsinya gaji bulanan. Nah, kalau kita lihat di sini ya di home itu kita 24 juta. Tapi ketika kita nambahin transaksi nih sebagai income, sebagai pemasukan, secara otomatis 24 juta ini bertambah 7 juta menjadi 31 juta. Sekarang kita save transaksi. Transaksi berhasil disimpan. Nah, kita lihat nih ya, secara otomatis jadi 31 juta untuk bulan April ini kita dapat income. Nah, di sini saya mau nambahin setiap habis saya gajian di tanggal 1, di tanggal 2 saya itu belanja bulanan. Ya, biasanya saya belanja bulanan itu dari BCA misalkan. Nah, kategorinya itu belanja bulanan. Nah, ini udah otomatis ke-update ya sebenarnya ya. Dan ini cepat banget nge-update-nya. Terus belanja bulanan itu saya biasanya 2.500.000. Nah, ini kalau kita lihat 31 juta nih saldo kita sekarang yang ada di beberapa akun. Nah, kita save nih transaksi, ya kan? Kita save transaksinya belanja bulanan itu 2,5 juta, belum termasuk listrik, air misalkan. Transaksi berhasil disimpan. Kita lihat ya, berkurang ya dari 31 juta berkurang 2,5 juta. Nah, di sini target bulan April itu kalau kita lihat di budget plan ya, ini bulan April. Nah, kita load ya, target itu ada 5 juta untuk kebutuhan. Itu nongol di home ya, kebutuhan 5 juta, keinginan 3 juta, culture dan unexpected. Jadi yang kita lihat tadi itu budget plan tiap bulan itu dia akan nongol di sini sesuai dengan tanggal bulan ini. Nah, sekarang kita lihat di transaksi historinya. Nah, di sini bisa kelihatan nih, saya beli apa aja. Misalnya udah nambahin beberapa ya, mulai dari tanggal 1, 2 dan 7 hari terakhir, dari tanggal 13 sampai tanggal 19. Nah, di tab ini, di menu tab transaksi history, kalian bisa cari nih. Misalkan kalian mau cari kuota itu saya habis berapa sih gitu. Nah, di sini langsung kelihatan, oh, beli kuota ini 50.000. Nah, terus untuk kuota kategorinya kuota dan lain sebagainya. Terus di sini juga kalian bisa lihat filter lah ya, makan, misalkan kategori makan tuh saya keluarnya berapa sih, artinya kalian bisa masukin setiap hari itu kalian beli apa, terus juga deskripsinya apa, pengeluaran, income dan lain sebagainya. Memang metode Kakeibo itu seperti itu. Nah, terus kita juga bisa ngelihat dari account ya, pokoknya ini filter lah, filter kalau kalian mau ngelihat oh dari BCA pengeluaran dan income apa aja sih gitu. Nah, rata-rata di sini pengeluaran. Nah, sekarang kalau kita misalkan uang cash nih, itu apa aja sih yang masuk dan keluar? Oh, ada pengeluaran dan ada juga income. Di sini income-nya berupa bonus, pengeluarannya berupa makan, transport, nongkrong ya, macam-macam. Nah, ini juga kalian bisa sorting by tanggal data terbaru misalkan. Dari data terbaru dari tanggal 19 ke bawah atau mungkin dari data terlama. Terus statusnya, misalkan statusnya saya ada belanja online nih, ya kan? Ternyata barangnya itu saya harus retur atau nggak jadi beli atau nggak dikirim-kirim. Misalkan seperti itu, kayak beli gadget. Nah, kalau kita lihat di sini di home ya, balance kita nih total saldo kita sisa 27 juta. Nah, sekarang kalau misalkan di belanja online nih, misalkan saya nggak jadi beli, saya retur barangnya atau nggak dikirim-kirim. Nah, di sini kan 27.700.000.
Nah, di sini saya gagalkan pembeliannya, kita void-kan. Nah, kalau kita void, ya, kita gagalkan pembeliannya, statusnya jadi void kan. Nah, uang kita akan kembali. Nah, jadi 28 juta. Jadi memang ini aplikasi pencatatan untuk merefleksikan diri sendiri. Jadi seperti itu untuk transaksi history ini. Kita juga bisa reset filternya ya. Kita bisa reset filternya, terus kita bisa ekspor juga. Nah, ke file Excel. Jadi seperti ini. Ya. Itu, jadi seperti itu untuk transaksi history. Nah, dia kalau udah void, dia nggak bisa dibalikin lagi menjadi aktif. Kalau misalkan mau balikin lagi, ternyata barangnya jadi dikirim, gitu, nggak bisa diretur. Ya otomatis kita harus nambahin lagi nih di add transaksi, gitu. Misalkan di tanggal 19 kita ada expense lagi untuk belanja online, gitu kan, di 300.000 beli gadget misalkan. Nah, secara otomatis dia yang tadi ada dari 28 juta ya, nah ini transaksi berhasil disimpan, nah dia bakal berkurang. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada overview. Jadi yang tadinya kan budget plan kita untuk bulan April ini di kebutuhan budget itu 5 juta, keinginan 3 juta, culture 1 juta dan unexpected 1 juta. Nah, di sini kelihatan. Nah, kira-kira bulan ini nih udah terpenuhi belum? Atau mungkin lebih ataukah kurang gitu kan. Nah, di sini ada quick summary. Jadi paling banyak itu pengeluaran di mana sih? Oh, ternyata di belanja bulanan. Pengeluaran terbesar gitu kan. Nah, untuk yang sering banget dipakai untuk belanja itu akun apa? Apakah bank, cash dan lain sebagainya. Di sini saya BCA. Nah, terus ada over budget status nih. Statusnya masih aman. Dan last transaksi itu 300.000 yang tadi kita belanja online. Di sini ada 7 hari terakhir income dan pengeluaran. Di sini ada income, ada pengeluaran, ya pokoknya grafik bar biasa. Terus di sini ada pie chart. Paling banyak spend 7 hari terakhir ini yang paling gede di mana sih gitu kan. Ini ada transport, ada nongkrong, makan, beli rokok, kuota ya, darurat dan macam-macam. Itu untuk transaksi history. Jadi transaksi ini hanya untuk formulir mengisi transaksi hari ini apa aja sih yang terjadi, apakah income, apakah pengeluaran, pendapatan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada weekly review ya. Kalau misalkan saya mau review nih dari tanggal 13 sampai tanggal 19, kita load summary-nya. Nah, ini ada total income saya dalam seminggu ini 1.700.000 dan pengeluaran 2.800.000 dan yang paling besar itu adalah belanja online. Nah, kalian bisa nih nambahin review kalian. Memang metode Kakak Ibu ini kan untuk mereview. Nah, good habit-nya apa nih minggu ini? Minggu ini saya punya penghasilan yang cukup ya dari jualan misalkan. Terus bad habit-nya misalkan karena biggest kategorinya itu belanja online, saya terlalu impulsif misalkan dalam belanja online. Improvement plan-nya misalkan bedakan antara kebutuhan ya dan keinginan. Terus impulse spending-nya apa? Belanja gadget misalkan. Dan notes-nya apa? Terserah kalian. Habis itu kita save weekly review. Ya memang metode Kakak Ibu ini untuk mereview mingguannya itu kita paling banyak apa sih? Paling untuk bad habit kita apa, good habit kita apa, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu memang metode Kakak Ibu. Jadi ini bukan budget planner, kan dream planner. Nanti bakal saya bikin juga aplikasi AppScript-nya untuk budget planner dan dream planner. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, di sini kalian bisa view nih. Misalkan tiap minggu ada nih. Kalau misalkan kamu punya list udah 52 minggu dalam setahun. Nah, kalian bisa edit juga, kalian bisa save lagi, dan lain sebagainya. Artinya kalian bisa nge-review tiap minggu. Terus di sini ada monthly ya. Kita load summary dulu. Untuk review bulanan, total pendapatan berapa, pengeluaran, target nabung ya, dan macam-macamnya. Nah, di sini kita bisa isi reviewnya menggunakan metode Kakeibo. Jadi ada main lesson, ada improvement plan untuk bulan depan dan lain sebagainya. Itu metode Kakeibo memang seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat view. Oh, seperti ini reviewnya dan lain sebagainya. Nah, terus tab yang terakhir itu adalah insight ya. Ini adalah tab terakhir ya. Bedanya home dan insight itu kalau di home itu dia cuma 7 hari terakhir ya. Kalau tadi di home itu 7 hari terakhir, kalau di insight kalian bisa filter. Mau kalian filter 1 bulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, kalian bisa filter itu semua. Bedanya home dan insight itu ngasih analisis yang lebih dalam, grafik yang lebih dalam, jangka waktu yang lebih luas. Itu insight. Contohnya di sini. Kalau di sini saya minta untuk data di bulan April ya di tahun 2026 itu datanya seperti ini ya, total 27 transaksi yang dimana di by kategori pengeluarannya paling besar itu di belanja bulanan, lalu ada di belanja online dan
kuota. Ini juga besar. Juga ada dana darurat dan kursus. Nah, sisanya yang kecil-kecil. Kalian juga bisa lihat berdasarkan grup yang tadi, apakah dari kebutuhan, keinginan, culture, dan dana tidak terduga. Di sini ada reflection highlight. Kapan sih minggu terakhir kalian nge-review pendapatan dan pengeluaran kalian? Di sini kalian bisa lihat. Jadi dari tanggal 13 sampai tanggal 19, yang dimana barusan tadi kita input. Terus juga yang bulanan juga sudah ada, yaitu bulan April. Nah, di sini ada analisis summary, ada top spending kategorinya itu di belanja bulanan, dan yang paling banyak dipakai itu bank BCA dibandingkan bank-bank lain, e-wallet dan uang tunai. Di Insight juga kita bisa nge-filter misalkan seminggu terakhir dari tanggal 13 sampai tanggal 19, yang dimana tadinya 27 transaksi dengan income 8 juta dan total pengeluaran 5.500.000. Ketika saya minta seminggu terakhir, dia bakal ngasih tahu bahwasannya seminggu terakhir ini pendapatan kamu 1.700.000 dan pengeluaran kamu itu 2.800.000, di mana tabungan kamu itu kepakai minus 1 juta. Artinya kita pakai uang tabungan yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Dan total transaksi ada 21. Di mana yang paling besar itu ada di keinginan, ya. Nah, kalau misalkan nih kita lihat di home, over budget status itu masih aman, ya kan? Karena kenapa? Karena kita masih punya total balance masih banyak. Nah, let's say saya tambahin transaksi yaitu beli skuter di tanggal 17. Sini saya pakai bank BCA, saya transport, misalkan 5 juta. Beli skuter untuk anak atau istri ya, misalkan. Kita save transaksinya. Nah, kita lihat di home ya. Kelihatan ya, total balance kita udah 22 juta, ya kan? Dan income kita bulan ini cuma 8.800.000, tapi pengeluaran kita itu di 10 juta. Jadi tabungan kita itu minus 1.600.000. Dan statusnya itu ada over budget needs ya. Over budget di kebutuhan. Nah, ini ada infonya bahwasannya kita over budget. Walaupun tabungan kita ada nih, banyak. Tapi dia hitung-hitung dari berapa income bulan ini dan berapa pengeluaran bulan ini. Jadi memang metode kakek ibu itu untuk merefleksikan diri bahwasannya setiap bulan tuh kita nggak boleh minus. Setiap bulan itu kita harus ada tambahan di tabungan kita. Bahasanya seperti itu untuk metode kakek ibu itu. Jadi benar-benar ini bukan budget planner ataupun dream planner, tapi ini untuk merefleksikan diri bahwasannya setiap bulan, setiap minggu, setiap hari saya harus surplus. Nah, sekalian tuh bisa nambahin bahwasannya kalau misalkan gaji saya sebulan 9 juta, berarti per harinya itu saya 300.000. Nah, 300.000 itu kalian bisa lihat secara grafiknya kalau kalian mau nambahin per harinya. Jadi seperti itu. Jadi memang metode kakek ibu ini untuk gimana caranya setiap bulan itu kita harus surplus. Jangan sampai minus. Jadi bukan untuk budget planner. Nah, di Insight juga kelihatan bahwasannya saving kita itu minus 7 juta. Dan kalau misalkan kita reset dan kita coba di bulan April ya, sini kelihatan bahwasannya minus 1 juta. Dan ini yang paling besar, transport. Transport ini karena kita beli skuter untuk istri di tanggal 17. Jadi seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk personal finance kakek ibu dari AIM Training ini. Ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah kira-kira bikin aplikasi apa lagi nih yang mungkin bakal bermanfaat untuk kalian. Dan share video ini agar bermanfaat untuk semua orang.